Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Maulana dari kelas B3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kimia medisinal. Materi ketiga yaitu hubungan struktur aktivitas dan kelarutan sifat kimia fisika dan aktivitas biologis obat. Submaterinya itu ada aktivitas biologis senyawa seri homolog. Yang kedua ada prinsip Ferguson spesifik dan tidak spesifik, ionisasi, pembentukan helat, potensial redoks, permukaan, dan aktivitas biologis. Masuk di aktivitas biologis senyawa seri homolog. Aktivitas biologis senyawa seri homolog, dia itu sukar terdisosiasi, struktur berbeda pada jumlah dan panjang rantai atom C, intensitas biologis tergantung pada jumlah atom C. Makin panjang rantai samping C, makin bertambah nonpolar. Terjadi perubahan sifat spesifik seperti kenaikan TD, berkurangnya kelarutan dalam air, lemak air meningkatnya tegangan permukaan. Peningkatan aktivitas terjadi SP, tercapai aktivitas maksimum. Contoh seri homolog N-alkohol. Pada seri homolog N-alifatik alkohol primer, pada jumlah atom C1 sampai C7 menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap Bacillus typhus yang makin meningkat dan mencapai maksimum pada jumlah atom C8. Pada jumlah atom C lebih besar dari 8, aktivitasnya menurun secara drastis. Rantai alkohol yang bercabang seperti alkohol sekunder dan tersier mempunyai aktivitas lebih kecil. Aktivitas N-heksanol 2 kali lebih besar dibanding heksanol sekunder dan 5 kali lebih besar dibanding heksanol tersier. Adanya ikatan rangkap aktivitas antibakteri menurun. Alkohol ber-BM besar, praktis, tidak larut air, dan tidak berkhasiat antibakteri. Terus kita masuk di prinsip Ferguson atau spesifik dan tidak spesifik. Dapat dilihat pada slide prinsip Fergusonnya. Senyawa berstruktur spesifik. Senyawa yang memberikan efek dengan mengikat reseptor spesifik. Aktivitas tidak tergantung pada aktivitas termodinamik kurang dari 0,01. Reaktivitas kimia, bentuk, ukuran, dan pengaturan stereokimia molekul, distribusi gugus fungsional, efek induksi dan resonansi, distribusi elektronik, dan interaksi dengan reseptor berperan menentukan untuk terjadinya aktivitas biologis. Kemudian kita masuk di karakteristik. Yang pertama, efektif pada kadar rendah. Yang kedua, melibatkan kesetimbangan obat dalam biofasa dan fase eksternal. Pada keadaan ini, aktivitas biologis maksimal. Yang ketiga, melibatkan ikatan kimia yang lebih kuat dibanding senyawa berstruktur tidak spesifik. 4. Sifat fisik dan kimia berperan dalam menentukan efek biologis. Yang kelima, mempunyai struktur dasar karakteristik yang bertanggung jawab terhadap efek biologis senyawa analog. Sedikit perubahan struktur dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat. Ada senyawa kolinergik, turunan feniletilamin, dan turunan pirimidin. Senyawa berstruktur tidak spesifik. Yang pertama, struktur kimia bervariasi. Yang kedua, tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik. Yang ketiga, aktivitas biologisnya lebih dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia fisika, seperti derajat ionisasi, kelarutan, aktivitas termodinamik, tegangan permukaan, dan redoks potensial. Yang keempat, efek biologis terjadi karena akumulasi obat pada daerah yang penting dari sel, sehingga menyebabkan ketidakteraturan rantai proses metabolisme. Karakteristik senyawa berstruktur tidak spesifik. Yang pertama, efek biologis berhubungan langsung dengan efek aktivitas termodinamik.
Yang kedua, walaupun perbedaan struktur kimia besar, asal aktivitas termodinamik hampir sama akan memberikan efek yang sama. Yang ketiga, ada kesetimbangan kadar obat dalam biofasa dan fasa eksternal. Aktivitas termodinamik masing-masing fasa harus sama. Yang keempat, pengukuran aktivitas termodinamik pada fasa eksternal mencerminkan aktivitas termodinamik biofasa. Yang kelima, senyawa dengan derajat kejenuhan sama mempunyai aktivitas termodinamik sama dengan derajat efek biologi sama pula. Larutan jenuh senyawa dengan struktur yang berbeda dapat memberikan efek biologi sama. Aktivitas yang keenam itu aktivitas termodinamik dari obat yang berupa gas atau uap. Kemudian kita masuk pada ionisasi pembentukan helat, potensial redoks, aktivitas permukaan, dan aktivitas biologis. Seperti kita ketahui bahwa sifat kimia fisika dapat mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh dan interaksi obat dengan reseptor. Sifat kimia fisika tersebut antara lain ionisasi. Untuk dapat menimbulkan efek biologis, pada umumnya obat dalam bentuk tidak terionisasi, tetapi ada pula yang aktif dalam bentuk ionnya. Obat yang aktif dalam bentuk tidak terionisasi, sebagian besar obat yang bersifat asam atau lemah, bentuk tidak terionisasinya dapat memberikan efek biologis. Hal ini dimungkinkan bila kerja obat terjadi di membran sel atau di dalam sel. Contohnya itu fenobarbital, turunan asam barbiturat yang bersifat asam lemah. Bentuk tidak terionisasinya dapat menembus sawar darah otak dan menimbulkan efek pada fungsi sistem saraf pusat dan pernafasan. Beberapa senyawa menunjukkan aktivitas biologis yang semakin meningkat bila derajat ionisasinya meningkat. Karena kesulitan bentuk ion untuk menembus membran biologis, maka diduga bahwa senyawa tipe ini memberikan efek biologis di luar sel. Bell dan Robin tahun 1942 memberikan postulat bahwa aktivitas antibakteri sulfonomida mencapai maksimum bila mempunyai nilai pKa 6-8. Ini dia termasuk di obat yang aktif dalam bentuk ion. Dapat dilihat struktur kimianya, ada struktur umum akridin, aminokridin, dan lain sebagainya. Kelat dalam sistem biologis, kelat yang mengandung logam Cu, enzim oksidase, kelat yang mengandung logam Fe, enzim porfirin, enzim non-porfirin, dan yang ketiga molekul transfer oksigen. Kelat yang mengandung logam Zn itu adalah insulin. Kelat yang mengandung logam Co ada vitamin B12, kelat yang mengandung logam Mg, enzim proteolitik, fosfatase, dan karboksilase. Kelat yang mengandung logam Mn, oksaloseatet, dekarboksilase, arginase, dan prolidase. Terus kita masuk di ligan. Ligan itu merupakan senyawa yang dapat membentuk kelat dengan ion logam karena mempunyai gugus elektron donor. Ligan dalam sistem biologis, ada vitamin yaitu riboflavin, asam folat, ada basapurin, hipoksatin, guanosin, asam tikarboksilat, asam laktat, asam sitrat, dan lain sebagainya. Potensial redoks itu merupakan ukuran kuantitatif kecenderungan senyawa untuk memberikan dan menerima elektron. Reaksi redoks adalah perpindahan elektron dari satu atom ke atom molekul yang lain. Tiap reaksi pada organisme hidup terjadi pada potensial redoks yang optimum dengan kisaran yang bervariasi sehingga diperkirakan bahwa potensial redoks senyawa tertentu berhubungan dengan aktivitas biologisnya.
Terus di sini kita masuk di contohnya. Yang pertama ada turunan quinon dan yang kedua ada riboflavin. Dapat dilihat pada slide. Terus kita masuk di aktivitas permukaan. Surfaktan itu adalah suatu senyawa yang karena orientasi dan pengaturan molekul pada permukaan larutan dapat menurunkan tegangan permukaan. Struktur surfaktan terdiri dari bagian yang bersifat hidrofil dan lipofil sehingga dikatakan surfaktan bersifat amfifil. Jenis surfaktan ada anionik, sabun, kationik, kuartener. Astaga. Sekian dari materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bikin.